Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, air itu mengalir dari bagian bawah samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Dalamnya sampai pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi hingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau melihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku ke tempat menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menuju ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk berkeripaan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air sungai itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana akan hidup." Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon dan buah-buahan, dan daunnya tidak layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes. Orang itu disembuhkan seketika. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu, barang siapa yang mendahului masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh
apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang-orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia telah melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini. Seorang bapak ketika ditanya seandainya mencari tempat untuk rumah baru, hal apakah yang pertama-tama dipertimbangkan? Bapak itu menjawab bahwa air adalah unsur pertama dan utama yang harus diperhitungkan. Bacaan pertama hari ini menceritakan tentang air yang membual dari bait suci. Bahkan karena begitu banyaknya, air itu pun membentuk aliran sungai. Airnya mengalir sepanjang sungai dan menumbuhkan tanam-tanaman yang rimbun di sekitarnya. Bahkan ikan-ikan pun hidup dan memenuhi sungai itu. Air merupakan simbol kehidupan yang berasal dari Allah. Jadi, kalau orang mau diberkati, orang itu harus datang kepada sungai-sungai itu dan menimba air di dalamnya. Namun kadang orang terhalang untuk sampai pada air yang sesungguhnya, seperti yang dilambangkan oleh orang yang sudah terbaring selama 38 tahun dekat kolam Bethesda. Selama ada orang lain yang lebih cepat yang sudah memasukkan dirinya ke dalam kolam itu. Ia selalu terlambat. Yesus hadir sebagai air yang sesungguhnya. Ia hanya bersabda saja, orang itu pun sembuh. Rupanya mukjizat itu terjadi kalau manusia berani datang kepada air yang sesungguhnya, mendengarkan perintahnya, dan melaksanakan apa yang dikehendakinya bagi keselamatan jiwa kita. Ya Yesus, Engkaulah air kehidupan. Siramilah hati kami yang gersang. Amin.